Sebagaimana telah dibahas di video sebelumnya, Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Nusantara, kerajaan ini juga menjadi bukti awal integrasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan masyarakat lokal. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan ini didirikan pada tahun 358 Masehi oleh Maharesi Jayasingawarman, seorang bangsawan dari Salankayana, India. Meskipun namanya tidak setenar Majapahit atau Sriwijaya, jejak peninggalannya menjadi saksi bisu tentang peradaban tinggi yang pernah berkembang di wilayah tersebut. Dalam video ini, kita akan menelusuri peninggalan-peninggalan mereka, artefak yang menjadi suara bagi kerajaan yang hampir terlupakan, sekaligus mengungkap tabir sejarah yang tersembunyi dalam prasasti dan struktur arkeologis. Dengan kata lain, batu-batu Tarumanagara ini menjadi medium yang menghubungkan kita dengan kejayaan masa lalu, menceritakan kisah tentang sebuah kerajaan yang pernah mengukir pengaruhnya di Nusantara. Di sisi lain, para ahli sejarah menyatakan bahwa kerajaan Tarumanagara memiliki pengaruh kebudayaan Hindu-India yang sangat kuat. Hal ini terlihat jelas dari penggunaan bahasa Sangsekerta dan aksara Palawa dalam prasasti-prasasti peninggalannya. Berdasarkan analisis epigrafi, penggunaan kedua elemen tersebut tidak hanya mencerminkan akulturasi budaya, tetapi juga menunjukkan tingkat literasi dan sistem administrasi yang terstruktur pada masa itu. Lebih lanjut, prasasti-prasasti ini menjadi jendela untuk memahami nilai spiritual, kebudayaan, serta dinamika sosial politik masyarakat Tarumanagara. Berikut ini adalah beberapa bukti peninggalan kerajaan Tarumanagara yang berhasil ditemukan di Indonesia. 1. Prasasti Ciaruten, jejak kaki Sang Dewa Raja. Perjalanan menelusuri kerajaan Tarumanagara dimulai di tepi sungai Ciaruten, Ciampea, Bogor, di mana prasasti Ciaruten ditemukan. Prasasti ini bukan sekedar batu tulis, melainkan pernyataan kekuasaan dan legitimasi yang terukir abadi. Yang paling mencolok adalah gambar telapak kaki Raja Purnawarman yang terpahat jelas di permukaan batu. Telapak kaki ini bukan sekedar jejak fisik, melainkan simbol sakral dalam kebudayaan Hindu yang mengakar kuat di Tarumanagara. Dalam kosmologi Hindu, telapak kaki ini diidentikan dengan jejak Dewa Wisnu, dewa pemeliharaan alam semesta yang menjaga keseimbangan dan kemakmuran. Dengan memahat telapak kakinya menyerupai Wisnu, Purnawarman menegaskan dirinya sebagai titisan dewa atau wakil dewa di bumi. Konsep ini dikenal sebagai Deva Raja atau Raja Dewa, sebuah gagasan yang umum di kerajaan Hindu-Buddha awal Asia Tenggara. Melalui simbol ini, Purnawarman memperkuat legitimasi kekuasaannya, menempatkan dirinya di puncak hierarki sosial dengan dukungan ilahi. Selain telapak kaki, prasasti ini juga memuat tulisan dalam aksara Palawa dan bahasa Sangsekerta. Meski singkat, teks ini berisi pujian bagi Purnawarman, menggambarkan sebagai raja yang gagah berani, perkasa, dan bijaksana. Kombinasi antara simbol telapak kaki dan pujian tertulis menjadikan prasasti Ciaruten sebagai proklamasi kekuasaan yang kuat. Prasasti ini bukan hanya bukti keberadaan Tarumanagara, tetapi juga menunjukkan struktur kekuasaan yang terpusat dan ideologi kerajaan yang mapan. Melalui prasasti Ciaruten, Raja Purnawarman menyampaikan pesan abadi. Ia memerintah bukan hanya dengan kekuatan militer atau politik, tetapi juga dengan restu ilahi yang mengalir melalui jejak kakinya di batu. 2. Prasasti Kebon Kopi 1, Gajah Airwata dan simbol kekuatan kerajaan. Tidak jauh dari prasasti Ciaruten, di kawasan perkebunan kopi, ditemukan prasasti lain yang memikat. Prasasti ini menampilkan gambar telapak kaki gajah, bukan jejak manusia seperti di Ciaruten. Telapak kaki ini diidentifikasi sebagai jejak gajah Airwata, makhluk mitologis dalam agama Hindu yang merupakan tunggangan Dewa Indra, Raja para dewa, dan Dewa Perang. Dalam mitologi Hindu, Airwata bukan sekedar gajah biasa, melainkan simbol kekuatan, kemakmuran, kebijaksanaan, dan kekuasaan kerajaan. Dengan memahat jejak kaki gajah Airwata, Tarumanagara kembali menggunakan simbolisme Hindu untuk memperkuat citra kerajaan dan rajanya. Prasasti ini secara eksplisit menyebutkan dalam aksara Palawa dan bahasa Sangsekerta, telapak kaki gajah Airwata, kepunyaan Raja Tarumanagara yang perkasa dan gagah berani. Kalimat ini menghubungkan langsung simbol gajah Airwata dengan Raja Purnawarman, menegaskan bahwa raja bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga sosok yang dikaitkan dengan kekuatan ilahi dan keagungan. Prasasti Kebon Kopi 1 bersama Prasasti Ciaruten
Aruteun membentuk pasangan prasasti yang kuat dalam memvisualisasikan kekuasaan dan legitimasi Raja Purnawarman. Keduanya menggunakan simbolisme Hindu yang cerdas untuk mencitrakan raja sebagai sosok luar biasa dan kerajaan sebagai entitas yang berwibawa. Keberadaan kedua prasasti ini di wilayah Bogor dan sekitarnya semakin menguatkan dugaan bahwa kawasan ini merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanagara. 3. Prasasti Jambu, sanjungan raja di raja penghancur musuh. Prasasti Jambu atau dikenal sebagai Prasasti Pasir Kolengkak adalah peninggalan penting dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti ini ditemukan di area perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor dan menjadi bukti sejarah keberadaan Kerajaan Tarumanagara di wilayah tersebut. Lokasinya tepat berada di Pasir Cikolengkak, Kampung Pasir Gintung, Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Prasasti Jambu pertama kali ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rigg dan dilaporkan ke Dinas Purbakala pada tahun 1947, meski penelitian lebih lanjut baru dilakukan pada tahun 1954. Prasasti ini dipahat pada sebuah batu alam berukuran besar sekitar 2-3 meter di setiap sisinya. Tulisan pada prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sangsekerta dalam bentuk puisi yang disebut sloka dengan mentrum sragdara. Selain tulisan, terdapat juga pahatan sepasang telapak kaki di bagian atas prasasti, meskipun sebagian telapak kaki kiri sudah rusak. Prasasti Jambu menyebutkan nama Raja Purnawarman, penguasa Kerajaan Taruma. Meskipun tidak ada angka tahun, analisis bentuk aksara Palawa menunjukkan bahwa prasasti ini diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-5 Masehi. Isi prasasti dalam terjemahan berbunyi, "Gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada tara, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma, yang baju zirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya." Prasasti Jambu secara keseluruhan menggambarkan Purnawarman sebagai sosok yang mulia, perkasa, gagah berani, dan penghancur musuh. Ia adalah ideal seorang raja Hindu, pemimpin yang kuat secara militer, bijaksana, dan dihormati. Berbeda dengan prasasti Ciaruteun dan Kebon Kopi yang menekankan legitimasi ilahi melalui simbolisme agama, prasasti Jambu lebih menyoroti keunggulan pribadi dan prestasi Purnawarman sebagai penguasa. 4. Prasasti Tugu, Mahakarya Kanal Gomati dan Candrabaga. Dari perbukitan Bogor, perjalanan kita menuju wilayah pesisir Jakarta Utara, tepatnya di daerah Tugu Calincing, di mana prasasti Tugu ditemukan. Prasasti ini dianggap sebagai prasasti terpenting dan terpanjang dari seluruh peninggalan Tarumanagara. Berbeda dengan prasasti sebelumnya yang fokus pada pujian raja atau simbolisme agama, prasasti Tugu menceritakan proyek pembangunan infrastruktur monumental, pembangunan saluran air, atau kanal Gomati dan Candrabaga. Prasasti ini secara detail menguraikan proses pembangunan kanal, mulai dari penggalian hingga peresmian. Disebutkan bahwa proyek ini diperintahkan langsung oleh Raja Purnawarman pada tahun ke-22 pemerintahannya. Panjang kanal Gomati mencapai 6.112 busur, sementara Candrabaga sepanjang 11.760 busur, satuan panjang yang diduga digunakan pada masa itu. Pembangunan ini melibatkan ribuan tenaga kerja dan memakan waktu yang cukup lama, menunjukkan kemampuan organisasi dan logistik yang tinggi dari Kerajaan Tarumanagara. Tujuan utama pembangunan kanal ini adalah untuk mengatasi banjir yang sering melanda wilayah pesisir dan meningkatkan irigasi pertanian. Dengan mengalirkan air sungai ke wilayah pertanian, kanal ini memastikan pasokan air yang cukup untuk tanaman padi dan tanaman lainnya. Proyek ini mencerminkan kemajuan teknologi dan perencanaan yang dimiliki Tarumanagara, serta kepedulian Raja Purnawarman terhadap kesejahteraan rakyatnya. Nama Gomati dan Candrabaga diambil dari sungai suci di India, menunjukkan pengaruh budaya Hindu yang kuat. Namun yang lebih penting adalah dampak nyata proyek ini bagi masyarakat Tarumanagara. Pembangunan kanal ini tidak hanya meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi resiko banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Prasasti Tugu adalah monumen pencapaian teknik
dan administrasi Tarumanagara. Ia membuktikan bahwa kerajaan ini bukan hanya mengandalkan kekuatan militer dan simbolisme agama, tetapi juga mampu membangun infrastruktur skala besar yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Prasasti ini menjadi bukti nyata bahwa Tarumanagara adalah kerajaan yang maju, terorganisir, dan peduli pada kesejahteraan rakyat. 5. Prasasti Pasir Awi dan Muara Cianten. Dua prasasti lain yang ditemukan di wilayah Bogor, Prasasti Pasir Awi dan Prasasti Muara Cianten, menawarkan wawasan unik tentang kerajaan Tarumanagara. Meskipun keduanya belum berhasil dibaca tulisannya hingga saat ini, karena kondisi aksara yang aus dan lokasi yang sulit dijangkau, prasasti ini tetap menjadi bukti penting keberadaan dan kekayaan budaya Tarumanagara. Prasasti Pasir Awi dan Prasasti Muara Cianten atau Prasasti Pasir Muara adalah dua peninggalan kerajaan Tarumanagara yang menonjol karena keunikannya. Berbeda dengan prasasti-prasasti Tarumanagara lainnya yang umumnya berupa tulisan aksara Pallawa, kedua prasasti ini justru mengandalkan pahatan gambar sebagai bentuk ekspresi dan komunikasi. Keduanya ditemukan di wilayah Bogor, Jawa Barat dan memberikan wawasan istimewa tentang seni simbolik serta kemungkinan sistem komunikasi visual yang berkembang di masa kerajaan tersebut. Prasasti Pasir Awi terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi dengan ketinggian sekitar 559 meter di atas permukaan laut di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini berada di puncak perbukitan menghadap ke arah utara timur dengan posisi tapak kaki atau posisi berdiri di sisi yang curam. Lokasi ini memberikan pemandangan luas ke bukit dan lembah di bawahnya. Menariknya, berdiri tepat di atas pahatan tapak kaki memberikan kesan posisi yang santai dan aman meski berada di tepi jurang. Prasasti Pasir Awi telah dikenal sejak tahun 1867 dan dilaporkan sebagai Prasasti Ciampea. Prasasti ini dipahat pada batu alam dan sisinya berupa gambar pahatan telapak kaki yang menghadap ke utara dan timur. Dari arah telapak kaki ini, prasasti menghadap ke wilayah bukit dan lembah yang curam. Meskipun dilaporkan adanya huruf ikal pada prasasti ini, isinya belum dapat dibaca atau diinterpretasi sebagai tulisan yang terdekripsi. Prasasti Pasir Awi pertama kali ditemukan pada tahun 1864. Sementara itu, Prasasti Muara Cianten atau Prasasti Pasir Muara terletak di tepi Sungai Cisadane dekat Muara Cianten. Dahulu dikenal sebagai Prasasti Pasir Muara karena berada di Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini dipahat pada batu besar dan alami. Peninggalan sejarah ini disebut prasasti karena terdapat goresan namun berupa pahatan gambar sulur-suluran atau ikal yang keluar dari umbi, bukan tulisan aksara. Kedua prasasti ini, Pasir Awi dan Muara Cianten, memiliki kesamaan mendasar, yaitu keduanya tidak menggunakan aksara Pallawa. Pasir Awi menonjolkan pahatan telapak kaki dan kemungkinan elemen alam seperti ranting, sementara Muara Cianten menampilkan gambar sulur-suluran yang lebih kompleks dan mungkin motif lain seperti ular atau naga, serta pola geometris. Lokasi keduanya berada di wilayah Bogor, meski Pasir Awi lebih ke arah Jonggol dan Muara Cianten Cibung Bulang menunjukkan penyebaran pengaruh Tarumanagara hingga pedalaman. Interpretasi keduanya masih terbuka, namun kuat dugaan bahwa pahatan gambar ini memiliki makna simbolik yang penting bagi masyarakat Tarumanagara. Telapak kaki pada Pasir Awi mungkin melambangkan kekuasaan, jejak kehadiran raja, atau penanda wilayah suci. Gambar yang lebih kompleks di Muara Cianten bisa jadi representasi kosmologis, peta simbolik, atau bahkan bentuk awal sistem penulisan gambar. 6. Prasasti Cidanghiang. Prasasti Cidanghiang ditemukan pada tahun 1947 di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Lokasi ini menunjukkan perluasan wilayah kerajaan Tarumanagara hingga ke ujung barat Pulau Jawa, sekaligus mencerminkan pentingnya sungai sebagai jalur transportasi dan pusat aktivitas masyarakat pada masa itu.
Prasasti ini terbuat dari batu andesit alami dengan ukuran sekitar 2 meter kali 1,5 meter dan ketebalan 0,5 meter. Bentuknya yang datar dan permukaan yang dihaluskan menunjukkan teknik pahatan yang cermat, sementara aksara Pallawa yang digunakan ditorehkan secara presisi, mengindikasikan tingkat keahlian pengrajin serta kesakralan prasasti sebagai media resmi kerajaan. Konten prasasti ditulis dalam bahasa Sangsekerta dengan aksara Pallawa, berisi pujian terhadap Raja Purnawarman. Salah satu kalimat kuncinya berbunyi, "Inilah tanda keperkasaan, keagungan, dan keberanian sejati sang penguasa, Purnawarman yang mulia, yang panji-panjinya berkibar menghalau musuh." Teks ini tidak hanya menegaskan legitimasi politik Purnawarman sebagai penguasa yang setara dengan dewa dalam konsep Hindu, tetapi juga menonjolkan keberhasilannya dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan melalui kekuatan militer. Frasa panji-panjinya berkibar menghalau musuh mengisyaratkan keberhasilan ekspansi atau penaklukan wilayah, sementara penempatan prasasti di tepi sungai mungkin terkait dengan simbolisme air sebagai elemen penyucian dan penghubung dimensi spiritual dalam kebudayaan Hindu. Makna epigrafi prasasti ini melampaui sekedar pujian terhadap raja. Ia menjadi bukti integrasi budaya Hindu-India dengan lokalitas Nusantara, sekaligus mencerminkan strategi Purnawarman dalam mengonsolidasikan kekuasaan melalui narasi kepahlawanan dan ketuhanan. Bahasa Sangsekerta yang dipilih menegaskan status kerajaan sebagai entitas peradaban tinggi, sementara aksara Pallawa menjadi penanda hubungan kebudayaan dengan India Selatan. Dengan demikian, prasasti Cidang Hyang tidak hanya merekam sejarah, tetapi juga menjadikan monumen ideologis yang mengabadikan kejayaan Tarumanagara dalam balutan kata, simbol, dan keahlian seni pahat masa lalu. 7. Arca Rajasi. Arca Rajasi adalah peninggalan kerajaan Tarumanagara yang ditemukan di sekitar Jakarta, menjadi salah satu arca tertua di Indonesia. Arca ini menggambarkan Raja Purnawarman yang diidentikan dengan Dewa Wisnu, melambangkan konsep Deva Raja atau raja sebagai penjelmaan dewa dalam agama Hindu. Dengan atribut seperti cakra dan mahkota, arca ini menegaskan Purnawarman sebagai pemimpin perkasa, adil, dan penuh kebijaksanaan. Temuan arca di Jakarta menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan pusat penting Tarumanagara selain Bogor dan Pandeglang. Arca Rajarsi juga menjadi bukti akulturasi budaya Hindu-India dengan masyarakat lokal, mencerminkan kemajuan seni, keagamaan, dan politik kerajaan. Saat ini, arca ini dilestarikan sebagai warisan budaya yang memberikan wawasan berharga tentang sejarah awal Nusantara dan kejayaan Tarumanagara. Beberapa prasasti tadi adalah bukti-bukti bisu yang berbicara lantang tentang eksistensi dan kejayaan kerajaan Tarumanagara. Dari telapak kaki Dewa Raja hingga mahakarya kanal irigasi, prasasti-prasasti ini menguatkan narasi sejarah tentang sebuah kerajaan yang pernah berjaya di tanah Jawa Barat pada masa lampau. Mereka adalah saksi bisu yang abadi, fragmen-fragmen masa lalu yang terserak, namun ketika dikumpulkan dan diinterpretasi, mereka merangkai kembali puzzle sejarah Tarumanagara, mengungkap tabir misteri, dan menguatkan keberadaan kerajaan yang mungkin nyaris terlupakan. Peninggalan-peninggalan ini, meski mungkin tidak semegah Borobudur atau Prambanan, memiliki nilai historis yang tak ternilai. Mereka adalah akar peradaban di tanah Jawa Barat, cikal bakal kerajaan besar yang muncul kemudian. Mereka adalah bisikan batu dari masa lalu, yang jika kita mau mendengarkan dengan seksama, akan mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Perjalanan menelusuri Tarumanagara melalui prasasti-prasastinya adalah perjalanan kembali ke akar sejarah, mendengarkan bisikan zaman yang terukir dalam batu, dan menghargai warisan peradaban yang telah membentuk Nusantara kita.